Selamat malam dan shalom jemaat terkasih TPI Tengger Kandangan. Melalui media online ini kita boleh kembali bersama bersekutu dalam Tuhan. Dan marilah kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu Semusim Berlalu. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami ada hingga saat ini oleh karena kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami, jemaat-Mu, bangsa kami, dan hindarkan kami dari COVID-19 yang meresahkan dan mencemaskan kami. Tuhan, biarlah Engkau kan menguatkan iman kami selalu. Biarlah kami selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa yang tidak sempurna ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, pada malam hari ini kita berjumpa kembali walaupun melalui media online ini, namun kita percaya di tempat ini, di tempat Bapak Ibu sedang menonton, sedang menikmati ibadah ini, Tuhan hadir dan menyatakan kasih-Nya. Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Saudara, tidak ada satupun orang yang hidup di dalam dunia ini menjadi orang kecil. Orang ingin hidupnya pada sisi tertentu, ingin meningkat dalam baik taraf ekonomi maupun dalam taraf sosial. Yesus mengatakan bahwa dalam situasi bagaimanapun, entahkah orang itu pada posisi tinggi, posisi besar maupun posisi kecil, Yesus menginginkan supaya kita tetap menjadi seperti anak kecil. Artinya bukan kita harus balik lagi menjadi anak kecil. Nah, ini nanti terlihat begitu lucu. Masa ada orang tua, saudara, sudah berkumis menjadi seperti anak kecil, bertingkah seperti anak kecil.
Ini namanya idiot. Tidak mengalami perkembangan pikiran, tidak mengalami perkembangan IQ, dan ini menjadi lucu. Tetapi apabila Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil agar layak bagi kerajaan surga, artinya bahwa ada apa di dalam diri anak kecil itu? Ada apa dalam jiwanya? Dalam jiwa anak kecil ada karakter, sifat yang jarang sekali dimiliki oleh orang yang berumur, yaitu ketulusan dan kepasrahan kepada orang tuanya. Ya, hal ini kalau kita hubungkan dengan iman kita kepada Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman seperti anak kecil, percaya, tulus, dan pasrah. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini ataupun dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ya. Tuhan itu baik. Di dalam diri Tuhan tidak ada sedikit pun kejahatan. Segala sesuatu Tuhan cipta, Tuhan bentuk baik adanya, dan itulah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap memiliki rencana yang baik bagi anak-anaknya yang dengan tulus dan tanpa curiga dalam situasi apapun di hadapan Tuhan. Apalah arti hidup ini tanpa Tuhan? Kalau orang mengandalkan ketampanannya atau kecantikannya, apa arti semuanya itu? Dimakan usia, dan nanti semua orang sama. Wajah terakhir mereka adalah tengkorak, sama. Apa arti kendaraan mewah? Toh nanti kalau sudah mati, saudara, kita diusung pakai keranda, paling banter diusung pakai mobil jenazah. Apa artinya semuanya itu? Rumah mewah pun nanti orang dimakamkan di dalam tanah. Kalau enggak itu, kalau dikremasi, dibuang ke laut. Tetapi dalam situasi diberkati ataupun dalam situasi masih sengsara, tetapi kalau hidup kita tetap percaya, berserah kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak kerajaan surga, dan kita adalah ahli waris kerajaan surga. Percayalah kepada Tuhan seperti anak kecil, tanpa curiga, percaya kepada bapaknya dan ibunya. Seperti anak kecil yang merasa aman di dalam pelukan orang tuanya, demikian pun Tuhan dengan kasih dan kuasanya, Ia menggendong dan memeluk kita, sehingga kita dapat berkata seperti pemazmur, Tuhan, jiwaku tenang, karena Engkaulah kubu bentengku, tempat perlindunganku. Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu memerintah dalam hidup kami. Biarlah iman kami kepadamu adalah iman dengan ketulusan, seperti seorang anak kecil yang dengan tulus dan percaya sepenuh-penuhnya kepada kebaikan Bapaknya. Demikian pun kami, dalam situasi apapun, kami tetap percaya bahwa Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami ini dan berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi rema dalam hati kita. Kami beritahukan kepada jemaat terkasih bahwa Gereja Isa Al-Masih Surabaya tetap hadir dalam memenuhi kebutuhan rohani jemaat. Melalui pelayanan kebaktian live streaming pada hari Minggu, yaitu pertama pada pukul 6 pagi dan pada ibadah kedua pukul 16.45. Dihimbau pada jemaat TPI Tengger agar tetap berdoa untuk persoalan bangsa kita sekarang ini, yang sebenarnya juga masalah global. Demikian pengumuman malam ini, dan marilah kita berdoa. Marilah kita berdiri bersama, kita satukan hati kita. Bapa surgawi, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Walaupun kami tidak kontak fisik, namun kasih Kristus
mengikat kami oleh Roh Kudus. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, kasih-Mu, iman yang dari Engkau membentuk kehidupan kami, agar kehidupan kami mencerminkan sebagai anak-anak yang dengan tulus hati dan percaya kepada Tuhan tanpa ragu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, berkati kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.